Hai, nama saya Tia Anggita. Di sini saya akan bercerita tentang kelinci dan kura-kura. Hari itu cerah sekali, tetapi binatang-binatang di dalam hutan tidak memperhatikan cuaca yang indah itu. Mereka sedang mempertengkarkan siapa yang dapat berlari paling cepat. Seperti biasa, kancil membual. Sampai saat ini, akulah pelari yang paling cepat. Aku akan berlomba dengan kalian. Hadiahnya adalah kancing emas ini. Tupai, maukah kau berlomba denganku? Lalu Tupai menjawab, sudah pasti tidak, kelinci, kakimu terlalu panjang untukku. Serigala, apakah kau ingin berlomba denganku? Serigala menggelengkan kepalanya. Jadi, tak ada yang berani berlomba denganku. Cerbelai, landak, tak ada satupun yang mau. Untuk sesaat semuanya diam. Kemudian sebuah suara yang lembut berkata, kalau kau mau, aku akan mencobanya. Kelinci melihat berkeliling mencari asal suara itu. Lalu ia melihat kura-kura merayap perlahan-lahan menyeberangi lapangan di tepi hutan. Kelinci merasa geli, tapi ia mencoba tetap serius ketika menjawab kura-kura. Ah, kura-kura temanku yang baik, akhirnya kau bergabung juga dengan kami. Aku tak punya alasan untuk terburu-buru. Lagi pula hari ini indah sekali. Kelinci menunjukkan kepadanya kancing yang berkilauan ditimpa sinar matahari itu, lalu berkata, kelihatannya kaulah satu-satunya penantangku, kura-kura. Apakah kau mau berlomba denganku ke jembatan batu di seberang hutan sana? Kau harus mengakui bahwa hadiahnya sangat bagus. Lalu kura-kura menjawab dengan perlahan, hadiahnya sangat bagus, kelinci. Benar, sangat bagus. Dan bagiku, berlomba ke seberang hutan itu cukup layak. Ya, kelinci, aku akan berlomba denganmu. Ah, si lambat, kau tidak serius bukan? Kamu tak mungkin menang jika berlomba denganku. Kamu pasti bergurau. Binatang-binatang lain pun ikut tertawa. Aku tidak bergurau, sungguh. Kura-kura meyakinkan mereka semua. Sekarang, siapa yang akan memberi aba-aba untuk berangkat? Kelinci masih tertawa ketika mereka berdua berdiri sejajar dan menunggu aba-aba dari burung hantu. 1, 2, 3. Baru saja suara mulai keluar dari paruh burung hantu, seketika kelinci melesat seperti angin melewati pohon-pohon. Kura-kura masih merayap ke tepi hutan, tetapi kelinci sudah tidak kelihatan lagi. Binatang lain pun berkata, ayo kura-kura! Binatang lain bersorak memberi sambil tertawa. Dapatkah kamu berjalan lebih cepat lagi? Aku heran mengapa kau mau berlomba, kura-kura. Semua tahu bahwa kelincilah yang akan menang. Kura-kura tidak senang mendengar olok-olokan itu, tetapi ia tidak mau memperlihatkan bahwa perasaannya terluka. Bahkan ia terus merayap sambil terus-menerus berkata kepada dirinya sendiri. Lambat tapi mantap akan memenangkan perlombaan. Lambat tapi mantap. Dengan gesit, kelinci berlari melewati pohon-pohon, melompati tunggul-tunggul kayu, menyelinap di antara tanaman-tanaman perdu. Sesudah beberapa saat, ia berhenti sebentar dan mendengarkan tak ada suara satupun yang mengikutinya. Ia melihat berkeliling, tak ada tanda-tanda dari si kura-kura. Kelinci tertawa sendiri. Ia telah berlari jauh melampaui kura-kura. Dengan malas ia berjalan beberapa langkah lagi, kemudian berhenti. Sekarang ia sudah berada jauh di ujung hutan, dan jembatan batu tua yang jadi sasaran lomba sudah terlihat, tak jauh dari situ. Tapi sayang, di situ tak ada seekor binatang pun yang menyaksikan kelinci meraih kemenangannya. Kelinci yang suka berlagak tidak puas kalau tak ada satupun yang mengeluh-elukan kemenangannya. Maka diputuskannya untuk menunggu sebentar sampai ada binatang lain yang hadir di situ. Sambil menunggu, ia pun berbaring di bawah pohon. Pikirnya, jika nanti beberapa binatang sudah berkumpul, ia akan melanjutkan lari ke jembatan itu dan meraih kemenangannya. Tapi hari sangat panas. Kelinci harus memejamkan matanya untuk menghindari cahaya matahari yang menyilaukan. Dan tempat itu sangat nyaman untuk beristirahat. Lalu kelinci pun tertidur. Sore hari, barulah kelinci terbangun. Matahari sudah tidak terlalu panas lagi. Cahayanya mulai meredup di balik pohon-pohon. Kelinci dapat merasakan angin senja yang dingin mulai bertiup. Ketika ia bangun, didengarnya suara binatang-binatang lain mendengus dan mencicit dengan gembira. Astaga, mereka sudah ada di sini untuk menyaksikan kemenanganku. Kura-kura yang malang,
jauh di belakang. Kelinci meregangkan tubuhnya, kemudian siap berlari lagi. Kelinci tidak tahu bahwa selama ia tertidur pulas, dengan susah payah tapi mantap, kura-kura berjalan menyeberangi hutan. Dan kelinci telah tertidur lama sekali, cukup lama sehingga kura-kura dapat perlahan-lahan tapi pasti melampauinya. Kelinci tidak menyadari bahwa binatang-binatang lain sedang mengeluh-elukan kura-kura dan bukan dirinya. Kelinci tidak tahu bahwa sekarang kura-kura tinggal beberapa langkah lagi dari jembatan batu tua itu. Tiba-tiba kelinci melihat kura-kura. Dengan terkejut disadarinya apa yang telah terjadi. Ia tak percaya telah berbuat bodoh, tetapi hal itu adalah kenyataan. Sekarang meskipun ia berlari sekencang-kencangnya, tak mungkin lagi baginya melampaui kura-kura. Semua binatang telah hadir di situ untuk menyaksikan kura-kura memenangkan perlombaan. Dengan susah payah, kura-kura yang lembut sambil tersenyum berjalan 2 langkah terakhir di jembatan batu. Ia telah menang. Ia sangat lelah dan sangat kepanasan, tetapi sedikit pun tidak dipedulikannya. Ia telah menaklukkan kelinci yang suka membual itu. Binatang-binatang lain pun bersorak, "Hidup kura-kura, bagus, kamulah pemenangnya." Suara-suara itu terdengar bagaikan musik di telinga kura-kura. Sedang terengah-engah kepayahan, dengan tidak menghiraukan kelelahannya, kura-kura melangkah lagi ke atas jembatan lalu berdiri di situ, berseri-seri dan bangga, dan dengan malu-malu melambai-lambai kepada kerumunan binatang itu. Inilah salah satu yang paling berbahagia di dalam hidupnya. Kelinci yang malang dan bodoh, alangkah malunya ia mengingat bahwa setiap binatang memperhatikannya sedang tidur ketika dilalui kura-kura. Alangkah malunya karena ia telah dikalahkan oleh kura-kura. Alangkah menyesalnya ia telah membual dan besar kepala. Lalu kelinci berkata, "Disinilah engkau kura-kura, inilah kancing emas hadiahnya, dan selamat." Binatang-binatang lain pun tertawa terbahak-bahak. "Tidak apa-apa kelinci, simpanlah lagi kancing itu. Aku senang sekali hari ini. Tapi ingatlah, lambat tapi mantap akan memenangkan perlombaan. Lambat tapi mantap." Terima kasih.